Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berjumpa kembali dalam renungan harian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan membimbing kami untuk kami bisa melewati malam dan hari ini. Tuhan mengaruniakan kami hari yang baru untuk kami beraktivitas. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami semua dapat mendengarkan, merenungkan, dan melakukan setiap firman-Mu. Kami sedia membaca merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu Mazmur 13 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam terang tema menghadapi kesesakan hidup bersama Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesesakan artinya kesempitan, kepicikan, kesukaran. Jadi tema di atas mau mengarahkan kita bagaimana sikap orang percaya dalam menghadapi kesesakan atau kesempitan atau kesukaran. Kesesakan hidup bermacam-macam. Secara garis besar dapat bersumber dari dalam diri kita dan juga bersumber dari luar diri kita. Yang terpenting bukan soal berasal dari mana kesesakan tersebut, akan tetapi bagaimana cara menyikapi kesesakan. Cara Daud menyikapi kesesakan adalah sebagai berikut. Menurut Richard C. Clifford, SJ, memahami Mazmur 13 demikian. Mazmur ini dikategorikan sebagai Mazmur ratapan. Mazmur yang menggambarkan kesesakan yang amat dalam yang dialami Daud. Ayat 2 sampai ayat 5 sangat jelas bagaimana Daud merasakan. Yang luar biasanya, Daud mengungkapkan kesesakannya kepada Tuhan dalam doa. Isi hatinya dengan realitas yang dialaminya diungkapkan kepada Allah, Tuhan Sang Penyelamat. Intinya, pemazmur berdoa supaya disembuhkan. Jika tidak, kematiannya akan ditafsirkan oleh musuh-musuhnya sebagai hukuman dari Allah. Pemazmur melihat bahwa menyikapi kesesakan tidak berfokus pada kesesakan itu sendiri, melainkan dalam kesesakan itu dia dapat melihat kasih setia Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ayat 6, sangat jelas sekali cara pandang pemazmur menyikapi kesesakan dengan cara dan berfokus kepada Tuhan. 3 hal penting dalam ayat ini. Pertama, kasih setiamu aku percaya. Di tengah-tengah kesesakan, Daud merasakan kasih setia Tuhan. Imannya tumbuh, subur, kuat, kokoh dan menghasilkan buah. Kesesakan yang dialami pemazmur tidak membuat dirinya terpuruk, bahkan mengalami kehancuran. 2. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Kesesakan di dunia ini tidaklah dapat menghalangi reaksi orang beriman seperti Daud untuk tidak mengekspresikan dalam wujud sorak-sorai. Karena yang dia ketahui adalah fisik dan batin dapat mengalami derita di dunia ini. Akan tetapi keselamatan jiwa memungkinkan reaksi sorak-sorai bagi Tuhan. Ini menyangkut sikap hati yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. 3. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Menyanyi adalah bahasa jiwa yang mengungkapkan pujian kepada Sang Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Bahwa kesesakan di dunia ini harusnya tidak menghalangi pujian syukur kepada Tuhan. Perbuatan baik Tuhan tidaklah sebanding dengan kesesakan yang dialami manusia. Pemazmur memilih memuji Tuhan daripada mencari kesalahan atau kesesakan yang dialami. Jadi, Bapak Ibu, dengan kita saat ini bagaimana? Selama Tuhan masih mempercayakan kita hidup di dunia ini, kesesakan tentu tidak dapat kita hindari. Mari kita belajar dari Daud menulis Mazmur 13 ini.
Pelajaran pertama adalah menghadapi kesesakan kita gumuli dalam doa bersama Tuhan. Bapak Ibu perhatikan lirik lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Hadapi kesesakan dengan Tuhan. Pelajaran kedua dari Mazmur ini. Daud mengajarkan kepada kita ketika menghadapi kesesakan. Jangan berfokus pada kesesakan, akan tetapi berfokus kepada kasih setia Tuhan, keselamatan dan kebaikan Tuhan. Percaya kepadanya, bersorak-sorai dan menyanyi pujian adalah bentuk respons positif kita menghadapi kesesakan hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kasih setiamu, bahwa dalam kesesakan Tuhan memberi kami kekuatan untuk tetap bersemangat memasuki hari-hari di tengah dunia saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin.